sekali lagi refnya, dan saya mengundang Bapak Sidarta dengan kasih untuk bisa membuka ibadah ini dalam doa. Ku menyanyimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kami datang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Suatu kemenangan yang kami peroleh pagi hari ini. Kami datang penuh dengan kerinduan dan hanya kemurahan-Mu saja yang nantinya dapat mengisi kerinduan kami ini, Tuhan. Kami menyadari hidup penuh dengan tantangan. Banyak permasalahan, bahkan sakit penyakit yang sering mengganggu kondisi kami yang ada. Oleh karena itulah Bapa, kemenangan yang kami peroleh di saat kami hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Biarlah melalui ibadah pagi hari ini Tuhan, Engkau memimpin setiap kami, bahkan urapan-Mu yang nyatakan segala kekurangan kelemahan itu akan terpenuhi oleh kemurahan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai selesainya, kami serahkan Roh Kudus memimpin. Segala roh-roh yang tidak berkenan, roh iblis, roh jahat, yang senantiasa ingin mengusik dan mengganggu konsentrasi kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dan kami usir keluar dari tempat ini, bahkan keluar dari hati dan pikiran kami masing-masing. Kami menyerahkan Bapa sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kau telah mengirim para hamba-hamba-Mu, khususnya pemimpin pujian, pemain musik, bahkan Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Bapa, kiranya pembicaraan lewat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mengarahkan sesuatu keindahan, sesuatu perubahan, bahkan teguran-teguran yang akan kami terima. Kami percaya semuanya seizin Engkau terjadi. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhirnya Engkau saja yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Saka. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah raya. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, juga yang di rumah-rumah yang menyaksikan ibadah secara live streaming, biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, seperti dalam doa Bapak Sidarta tadi, kita saat ini adalah kemurahan Tuhan bisa berada di tempat ini, dan ini adalah kemenangan-kemenangan kita bisa mengalahkan segala aktivitas kita di dunia, bahkan juga bisa mengalahkan dari daging kita, yaitulah dari daging yang senantiasa membuat kehidupan kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Biarlah saat ini sungguh-sungguh hadirat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan melanjutkan pujian yang kedua, berkat kemurahan-Mu.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
saja ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan saat ini bisa kita rasakan saat kita bisa berada di tempat ini. Karena di dalam tempat ibadah ini kita bisa merasakan kasih kemurahan Tuhan. Mari saya undang semua bangkit diri, kita akan nyanyikan satu pujian sukacita bagi Tuhan, Allah yang benar. Kita tepuk tangan semua-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan
waktunya buat paduan suara untuk bisa mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Untuk itu saya mengundang paduan suara untuk bisa tampil ke depan, bisa mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Tuhan, pujian tadi membawa kehidupan kita untuk senantiasa belajar seperti seorang pelomba yang senantiasa penuh daya juang untuk bisa mencapai garis akhir, dan juga seperti prajurit yang penuh dengan keberanian untuk menghadapi segala musuh sampai kita menjadi umat pemenang. Bahkan lebih dari itu, kita juga belajar untuk menjadi seorang petani yang senantiasa selalu bersabar untuk menanti waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Saya masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi untuk menyaksikan cinta kasihnya Tuhan. Barangkali ada, Ibu, atau juga yang ingin persembahkan pujian bagi Tuhan juga dipersilakan. Ada, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, baik, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kasih Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, Menjadi Seperti Kau, Yesus. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kehidupan kita untuk bisa menjadi sama seperti Yesus. Yang kurindukan hanya Kau Yesus. Ya
berikutnya, pelayanan berikutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah kami manfaatkan untuk berada di dalam rumah Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau bukan secara kasat mata, tetapi iman, pengharapan, dan kesempurnaan itu yang akan kami hadapi dan kami pandang lewat firman-Mu. Kami ingin menjadi seperti pribadi Yesus di dalam cipta rasa karsa yang merupakan suatu modal dari suatu kepribadian yang dicontohkan oleh Yesus dan sampai kepada kesempurnaan atau kemurahan hati atau perkataan-perkataan yang ditepati merupakan suatu kesempurnaan yang kami dambakan. Melalui iman kami dibenarkan, melalui pengharapan kami dikuduskan, dan kami akan mencapai kepada kesempurnaan lewat segala apa yang kami lakukan. Itulah Tuhan yang menjadi harapan kami di dalam pujian tadi, dan kami saatnya untuk mendengar firman Tuhan yang akan membentuk hati, pikiran, dan perbuatan kami. Dan kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan untuk dibentuk. Terima kasih Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, dan jauhkan segala kuasa-kuasa iblis yang mengganggu iman kami, dan segala apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, dan kami rasakan semuanya dikendalikan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat yang penuh bahagia, saya menyampaikan selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, kita mendapat satu kemenangan hari ini, pagi ini, untuk kita dapat menguasai diri kita, mengatur segala keadaan kita, dan menetapkan langkah-langkah kita untuk kita datang dalam rumah Tuhan dengan satu tujuan bahwa kita ingin berjumpa dengan Yesus. Puji Tuhan. Minggu lalu, saudaraku, kita sudah mendengarkan bagaimana watak Tuhan yang begitu keras, watak Tuhan yang begitu tegas. Tetapi saudaraku, kita tidak boleh hanya memandang satu sisi dari Tuhan kita. Sisi yang lain, sisi kelembutan dari Tuhan. Kalau firman Tuhan itu menyampaikan sesuatu yang begitu keras, itu maksudnya supaya kita berhati-hati dan kita tidak usah mengalami hal-hal yang semacam itu. Oleh karena kita ini di hadapan Tuhan adalah sebagai anak-anak kesayangannya. Mana sih ada orang tua yang menghendaki kebinasaan anaknya? Kan tidak mungkin. Saya ingat pepatah Jawa itu yang mengatakan, wong tuwa iku tega lorone ora tega patine. Jadi bila perlu anak itu diajar, anak itu diatur, diperlakukan sedemikian rupa. Memang tidak enak. Firman Tuhan juga mengakui, untuk sesaat kita diajar apabila kita
tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi di samping itu, ada firman yang mengatakan Tuhan itu yang melukai, tapi Tuhan itu yang akan menyembuhkan, akan membebat luka dari apa yang ditimbulkan dari kesalahan orang itu. Itulah sisi baik Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam kesempatan kita hidup, kita ini harus tahu loh sebetulnya ya, kita itu hidup itu untuk apa itu loh. Apa cuma kita itu hidup hanya untuk beranak pinak dan kemudian makan minum terus kemudian fly hilang begitu saja? Tidak, saudaraku. Karena manusia itu sebagaimana Tuhan memberikan unsur kekekalan, yaitu ada roh di dalam manusia itu. Dan roh itu akan melanjutkan kehidupan kita setelah kita mengalami kehidupan keduniawian ini. Dan roh itu yang harusnya kita beri kesempatan untuk dia itu lebih menguasai kehidupan kita. Nah, tapi karena kita memang tinggalnya di dunia, saudaraku, banyak masalah yang harus kita hadapi. Dan Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu diperlukan perjuangan. Perjuangan, saudaraku. Tidak ada segala sesuatu itu didapatkan dengan begitu mudah. Itu biasanya barang yang tidak berharga. Tapi barang yang kita dapatkan dengan satu perjuangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan cari kerajaan surga itu. Diumpamakan sebagai apa? Sebagai seorang yang mencari mutiara yang berharga. Dia setelah mendapatkan itu, dia menjual segala miliknya dan dia mau untuk membeli mutiara yang berharga itu. Juga firman Tuhan mengatakan, kerajaan surga itu seumpama harta karun yang terpendam dan ada seorang yang mengetahui harta karun itu terpendam di dalam tanah dan dia berusaha menjual segalanya untuk membeli tanah itu. Dan dia menggali harta karun itu untuk menjadi miliknya. Jadi ada suatu usaha, saudaraku. Usaha siapa? Manusia. Manusia. Jadi Tuhan itu menuntun kita, menghadapkan kita pada suatu keadaan, dan Tuhan itu menyertai kita, kita bertindak. Jadi semuanya itu, saudaraku, Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Mari saudaraku, kita akan melihat segi positif dari Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur 103, ayat yang kedua mulai dan seterusnya. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terus? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Iya, terus? Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara tahu kebaikan Tuhan itu? Kalau saudara baca di sini ya, ayat yang kedua mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi di dalam kita memuji Tuhan itu, saudaraku, bukan hanya fisik kita yang menyanyi. Kita mungkin memiliki teknik menyanyi, memiliki suara yang indah, mempunyai suatu perasaan yang bagus untuk kita masuk di dalam warna nada. Itu semua baik. Tetapi sebaik-baiknya kita menyanyi, jiwa kita ini ikut memuji Tuhan. Ayat ini dikarang sebagai suatu nyanyian yang mengatakan,
Hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan, dan seterusnya. Jadi nyanyian-nyanyian itu saudaraku, ada nyanyian itu yang terinspirasi dari seorang pengarang. Tetapi ada orang yang mengarang lagu-lagu rohani itu, dia betul-betul terinspirasi oleh ayat-ayat firman. Sehingga setiap nyanyian itu mempunyai daya untuk mengangkat jiwa kita, untuk mengangkat roh kita, untuk menghadirkan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Itu perlunya kita menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kemampuan kita. Dan dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Tuhan itu saudaraku, Dia tidak ada urusan kebencian dengan siapapun. Tuhan itu tidak pernah, jangan kita pernah berpikir Tuhan itu membenci manusia, tidak pernah saudaraku. Oleh karena bagaimana mungkin Tuhan itu membenci ciptaannya sendiri, gambar dari wujud teladannya itu. Dia tahu manusia itu sudah jatuh di dalam selokan yang dalam dan kotor, tetapi dia tetap tahu dan dia menghargai bahwa itu buah ciptaan tangan Tuhan yang termulia. Oleh sebab itu Tuhan mengadakan suatu pengampunan dari kesalahan kita. Sekalipun pengampunan itu seringkali disertai dengan hajaran. Sehingga kita merasa banyak terluka di dalam kehidupan kita. Tetapi Dia juga mampu untuk menyembuhkan segala luka batin kita. Saudara, saya ingat sekali pada waktu saya kembali kepada Tuhan, saya datang sebagai seorang pemuda dengan hati yang berdarah-darah oleh karena segala pengalaman yang telah saya alami. Saya merasa tidak ada kesempatan lagi. Saya merasa bahwa jalan itu begitu sulit dan tertutup. Tetapi saya hanya tahu Tuhan itu tidak pernah menghinakan siapapun juga. Datang di hadapan Tuhan dengan hati yang saya katakan berdarah-darah. Saya sebagai seorang pemuda yang tertolak, terus terang saya katakan. Dimanapun saya berada, tidak ada orang yang suka kepada saya. Kelakuan, pikiran, tabiat, perbuatan, perkataan, selalu mengganggu orang lain. Di dalam bahasa kenegaraan itu bisa disebut apa? Persona non grata, jadi orang yang tidak disukai. Tetapi saya mendapatkan satu tempat di mana saya diterima, yaitu di dalam rumah Tuhan. Saya datang di gereja tempat istri saya bergereja. Tidak ada yang saya kenal. Tetapi pada waktu saya di depan pintu gereja, ada seorang kaum muda, saya masih ingat namanya orang itu, namanya Mas Kamin. Dia orang Jawa, tapi mukanya itu muka Tionghoa. Sehingga di dalam kaum muda itu sering dia diolok-olok, mamamu ini salah ngambil anaknya orang. Tapi dia ketawa, orangnya humor sekali, orangnya sangat ramah sekali. Pada waktu dia ketemu di pintu, dia mengajak saya masuk. Saya masih ingat betapa baiknya orang ini. Terakhir dia menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi dia berusia pendek, tidak lama hidupnya. Hanya sekitar 40 tahun dia dipanggil Tuhan. Tetapi saya sempat untuk pertama kali saya diizinkan oleh pendeta Mas Kamin ini untuk
melayani sidang jemaat di gerejanya. Itu pengalaman pertama di mana saya waktu itu masih berkhotbah dengan pelepotan, tidak karu-karuan. Tetapi dia mengatakan, kamu latih aja terus. Saya diberi kesempatan untuk datang di dalam gerejanya. Sore, pagi saya datang ke Lemah Putra, sore saya pelayanan di gerejanya. Saya diterima, diberikan kesempatan, dibangun, sehingga saya berhasil di dalam pelayanan-pelayanan berikutnya. Itu adalah kasih karunia, saudara. Adalah kasih karunia Tuhan. Adalah kebaikan Tuhan yang terbuka bagi siapapun. Dan Tuhan mengatakan, Dia mengampuni akan kesalahanmu, menyembuhkan segala penderitaanmu, segala apa yang sakit pada hatimu. Dia yang menebus hidupmu dari maut. Ini semua, saudaraku, zaman Raja Daud, di mana Yesus itu belum hadir. Saya bertanya-tanya, pengampunan itu kan datangnya dari korban Kristus. Lah kalau Kristus itu belum lahir, belum berkorban, lah kok sudah ada pengampunan? Pernah saudara mikir kayak gitu? Pengampunan dari mana ini? Saudara, Tuhan itu memberikan satu pengharapan, sekalipun pengharapan itu belum terwujud secara real sebelum Yesus itu datang. Tapi Tuhan Allah itu sudah menyatakan tekadnya untuk mengadakan satu pengampunan. Dan kalau pengampunan itu sudah dikumandangkan, maka pengampunan itu akan berhasil. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia memproklamirkan dirinya, pengorbanannya, kemenangannya di alam maut. Maka segala tawanan yang dulu itu masih tercekam oleh segala dosa itu diangkat untuk dibawa masuk di dalam kerajaan yang kekal. Bahkan kita saat ini pun juga masih mendapatkan kesempatan kuasa penebusan itu yang sudah dilakukan, baik untuk mereka yang dulu, bahkan untuk manusia zaman yang sekarang. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita mengerti firman Tuhan. Dia mengampuni, itu satu janji, dan janji itu terwujud. Hanya kita mau enggak mempergunakan itu. Jangan seperti hamba yang diampuni, saudaraku. Hutangnya banyak diampuni, tapi kemudian dia sangat memperhitungkan hutang temannya yang tidak seberapa. Lah ini yang salah. Oleh sebab itu pengampunan itu sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita mau pakai enggak. Seperti kita diberikan voucher. Dipakai apa enggak? Kalau enggak dipakai ya vouchernya ya enggak berubah. Tapi kalau kita pakai, maka kita mendapatkan sesuatu. Oleh sebab itu orang Kristen itu punya prinsip dari firman Allah yang mengatakan, jika engkau tidak mengampuni orang lain, maka dosamu juga tidak diampuni. Begitu saudaraku. Loh, tadi katanya diampuni. Iya, diampuni. Tuhan tidak memperhitungkan. Tetapi manfaat dari pengampunan itu harus terwujud oleh karena manusia itu mau memanfaatkan pengampunan itu untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapak kami. Oleh sebab itu kebaikan Tuhan itu luar biasa, saudara. Kita diberikan sesuatu modal, suatu pembebasan untuk kita bisa mengampuni sesama kita. Maka damai sejahtera Allah itu datang dari kelepasan pengampunan itu. Waktu saya datang itu saudaraku, hati ini penuh dendam saudaraku. Saya tidak suka melihat si A, si B, si C. Oleh sebab itu di dalam
di dalam batin saya itu ada perlawanan gitu. Ada sesuatu yang tidak suka yang harus saya katakan. Bagaimana orang bisa sejahtera dalam kehidupan kayak gini? Setiap kali saya menghadapi seseorang dan dia banyak mengeluh apapun, saya pikir, ya saya juga pernah mengalami hal yang semacam ini. Ada sesuatu yang melukai hati yang tak pernah tersembuhkan. Tetapi Tuhan pagi ini menawarkan kepada kita, Dia mengampuni segala kesalahanmu dan Dia mampu untuk menyembuhkan segala penyakitmu. Bahkan Dia telah menebus hidupmu dari maut, dari lubang kubur, dan memuliakan engkau. Tuhan itu ingin memuliakan manusia, saudaraku. Dalam surat Ayub ada ayat yang mengatakan, ketahuilah Tuhan itu perkasa di dalam segala akal budinya. Tetapi Dia tidak pernah menghinakan kepada siapapun. Ada ayat yang mengatakan hal itu. Mengapa begitu? Saya katakan memang manusia ini makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmatnya, anugerahnya. Kasih setianya telah melepaskan kita dari dosa. Rahmatnya telah memberikan kesempatan bagi kita, siapapun kita, untuk melayani Dia. Jadi kalau kita simpulkan, saudaraku, maka kebutuhan kita hidup ini pertama ialah kita itu tahu diri, hanya itu aja lah. Tuhan itu begitu baik, kita yang salah menggunakan kebaikan Tuhan. Tahu diri. Oleh karena yang mencelakakan manusia itu adalah kesombongan. Kesombongan itu berangkatnya dari kita tidak tahu diri. Dipicu oleh bapak yang sombong, yaitu iblis. Sehingga kesombongan manusia itu ingin menjadi seperti Tuhan. Nah, kita tadi nyanyi, seperti engkau, aku ingin seperti engkau. Loh, Adam itu juga tadinya juga kepingin menjadi seperti Allah. Iblis itu pun juga dia ingin menjadi seperti Allah. Lah kita kok ikut-ikutan? Boleh enggak? Boleh, saudaraku. Oleh karena kita ada tuntunan dan ketaatan kita yang akan kita praktekkan dalam hidup ini, sehingga kita mengalami keubahan-keubahan. Dimulai dari iman kita dibenarkan, dari pengharapan kita hidup di dalam kekudusan, dan di dalam kasih Allah kita akan menjadi sempurna sama seperti Dia. Seperti Yesus. Nah, ini yang harus kita ikuti, jalan ini, saudaraku. Dan jalan ini memang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk manusia itu kembali menjadi seperti Dia dalam ciptaan semula. Tadi malam kaum muda itu mendapat sedikit mengenai hal itu. Allah menjadi manusia, orang tidak percaya. Apalagi manusia yang berdosa akan dikembalikan menjadi seperti Tuhan, seperti Yesus. Oh, malah tidak percaya lagi. Tetapi itu kemahakuasaan Allah, sisi baik dari Allah yang diberikan kepada kita. Nah, saudaraku, ayat yang berikutnya ini mengatakan, ayat yang kelima, Dia yang memuaskan segala hasratmu, segala keinginan, pengharapan dari seorang manusia ini dengan kebaikannya. Artinya Tuhan itu memberikan kemampuan. Segala hasrat manusia yang terpimpin oleh Roh Kudus itu sangat berharga di hadapan Tuhan.
Dan Tuhan memberikan jalan kebaikan untuk manusia itu berhasil. Sehingga masa muda itu adalah masa-masa kita punya potensi yang bagus. Potensi yang bagus, masa mudamu menjadi baru, artinya dibaharui, diperbaharui, seperti pada burung nasar, burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini, saudaraku, pasti adalah gambar dari anak-anak Tuhan. Oleh karena ada ayat yang mengatakan, yang menantikan Tuhan, ia membaharui kuatnya. Bagaikan burung nasar yang terbang tinggi. Dia lari tidak akan jatuh, dia berjalan dia tidak akan lelah. Sebagaimana anak-anak Tuhan itu menanti hari kedatangan Tuhan. Tugas kita seperti burung ini, saudaraku. Kita harus hidup di dalam pembaharuan. Pembaharuan yang harus terus terjadi di dalam kehidupan kita. Burung nasar ini, saudaraku, saya baca di dalam satu artikel. Dia mempunyai periode hidup itu cukup panjang, 40 tahun pertama. Umur dia itu 40 tahun pertama. Maka burung nasar ini semakin lama dia akan menjadi semakin lemah oleh karena tua. Paruhnya mulai memanjang, mulai membengkok. Dia sulit untuk cari makan karena dia sering kali luput, tidak bisa mematuk dengan tepat. Kukunya sudah terlampau panjang sehingga terkamannya juga sering meleset. Dan bulunya semakin berat sehingga dia tidak bisa gesit sebagaimana burung Raja Wali yang muda. Tetapi di dalam artikel itu saya membaca bahwa burung nasar ini mendapat kesempatan kedua untuk hidupnya. Selama 30 tahun lagi ke depan, apabila dia sanggup melewati 40 tahun pertama. Dia akan mengalami satu penderitaan yang luar biasa untuk dia mengubah keadaan fisiknya itu kembali lagi sebagai burung nasar yang kuat. Dia menghancurkan paruhnya supaya dia mempunyai paruh yang baru. Dia hantamkan itu ke batu-batu. Betapa sakitnya itu. Sampai paruh yang tua itu patah dan tumbuh paruh yang baru. Dan dia mulai mencabuti kukunya. Dia pakai kuku itu mencakar batu-batu karang sehingga hancur dan tumbuh kuku yang baru. Kemudian bulu dia cabuti sampai berondol-gondol. Dan dia menanti di dalam kedinginan dan penderitaan. Antara hidup dan mati. Sehingga dia mempunyai bulu-bulu yang baru. Dan dia mempunyai kekuatan, kemudaannya kembali. Dan dia diremajakan kembali untuk dia bertahan sampai 30 tahun. Ini yang diumpamakan di dalam firman Tuhan. Menjadi suatu gambaran, analogi, kehidupan dari burung ini. Yang digambarkan juga sebagai kehidupan anak Tuhan. Akan dibaharui kekuatannya. Mungkin saudara sulit membayangkan. Tapi saya bisa membayangkan dengan jelas, saudara. Karena saya dulu masih kecil, saya itu senang piara ayam. Ayam itu pada tahun-tahun tertentu, dia itu orang Jawa bilang itu ngurak, ngorak. Ngurak itu artinya bulunya rontok semua, diganti baru. Jadi saya pikir-pikir, oh ya sama ya, ini jenis unggas. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah kehidupan anak-anak Tuhan yang harus menyediakan dirinya dan harus berusaha dengan pertolongan Tuhan
untuk membarui kehidupannya. Ini yang dimaui. Kemudian kita melihat betapa baiknya Tuhan itu. Masih di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Ayat yang ke-8 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Iya, terus? Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Iya. Kalau minggu lalu kita membaca di dalam Nahum, Allah itu pembalas, Allah itu pendendam terhadap lawannya. Dia tidak akan melepaskan musuhnya dan dia akan menghukum dan seterusnya. Itu bagi orang yang mengeraskan hati. Tapi pagi ini kita mendengar sisi lain dari Tuhan. Bagaimana dia itu mengasihi orang-orang yang mau menerima kebaikan Tuhan. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar. Tuhan itu tahu kok. Batas usia kita itu Tuhan itu sudah mengerti, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan itu juga memberikan panjang sabarnya dan melimpah kasih setianya. Dia tidak selalu menuntut. Oleh sebab itu saya katakan Tuhan itu tidak ada lah urusan kebencian, kedendaman dengan manusia dan kemudian tiap manusia dituntut harus begini, harus begitu. Enggak, Tuhan itu ngerti keadaan kita. Yang penting itu kita mau datang kepada Tuhan dan menyediakan diri, merelakan diri untuk dibentuk. Hanya itu. Selanjutnya terserah Tuhan. Tapi kita mengetahui ia tidak pernah menuntut, tidak untuk selama-lamanya dia mendendam kepada kita. Terus dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Terus? Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Terus? Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Iya. Jadi dia memperlakukan kita sebagai anak. Dan sebagai anak itu saudaraku, yang jelas ialah mempunyai gen yang sama. Mempunyai satu kemampuan dasar yang sama yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan mempunyai watak yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Seperti Bapa yang menyayangi anak-anaknya. Tetapi saudaraku, saya mau mengingatkan kita, kadang-kadang kita ini sebagai anak Allah, tapi kita itu juga masih dalam keadaan yang belum bisa memuaskan hati Tuhan. Ini saya berbicara kepada para imam, para pelayan Tuhan. Kadang-kadang atau seringkali terlihat bahwa pelayanan-pelayanan sebagai imam-imam atau anak-anak Allah ini juga perlu dikoreksi. Bukan hanya jemaat, tetapi para pelayan itu juga dikoreksi, saudaraku. Kita melihat Ibrani 12 ayat 6. Kita lihat resiko seorang anak. Ibrani 12 ayat yang ke-6 demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, tetap ada hajaran bagi orang yang dikasihinya. Terus? Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Especially bahwa dia sebagai anak yang diakui oleh Allah, anak Allah. Maka dia harus mau menerima resiko itu, saudara. Jangan dipikir-pikir juga kalau kita sebagai anak Allah kemudian ya semua bebas. Enggak, saudaraku. Tuhan itu punya
satu kewajiban untuk mendidik anak-anak itu. Terus? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Iya, Di terus? manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Iya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak gampang itu artinya anak haram. Anak yang tidak dikenal asal usulnya, tidak ada perlindungan, yatim piatu, anak hasil dari suatu perbuatan yang dilarang, yang tidak diurus oleh orang tuanya. Jangan kita mengatakan, lah itu tidak apa-apa, lah saya kok kena akibat. Ingat, bahwa Allah itu ingin mendidik kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dan Tuhan mau memakai kehidupan kita. Oleh sebab itu, jikalau kita ini menjadi anak-anak Allah, maka kita tidak akan bebas dari ganjaran, kita tidak akan bebas dari apa yang dikerjakan Allah untuk membentuk kita. Nah, sekarang kita melihat kewajiban seorang imam sebagai anak-anak Allah yang melayani, khususnya melayani Bapa. Apa yang sering dilakukan? Kita baca di dalam Maleakhi 1. Maleakhi 1 ayat yang ke-6 mulai. Maleakhi 1 ayat yang ke-6 demikian. Seorang anak menghormati bapaknya. Kalau kamu itu anak, harus menghormati orang tuanya, bapaknya. Terus? Dan seorang hamba menghormati tuannya. Kalau engkau itu sebagai pelayan Tuhan, dan Tuhan itu tuanmu, maka engkau pun juga harus menghormati seorang tuan itu. Jadi ini saudaraku, teguran buat saya, teguran buat tim pelayanan, siapapun dia, supaya kita ini bisa memposisikan diri sebagai anak-anak Allah, sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita. Kita jangan sembrono. Kita ini justru disorot. Disorot bukan saja Tuhan, tetapi jemaat itu menyorot kita, kelakuan kita, pelayanan kita, kewibawaan kita di dalam kita melayani Tuhan. Itu menjadi suatu kesaksian. Seorang anak itu pasti menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Terus? Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Lah, ini ditanyakan saudara. Kalau kita ini sebagai anak Allah, bagaimana hormat kita kepada bapak kita? Adakah kita ini betul-betul melayani seorang bapak yang harus kita hormati? Terus? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Iya, kalau Tuhan itu kita anggap sebagai Tuhan, sebagai bos kita. Bagaimana kita melayani bos kita itu? Apakah kita itu melayani secara betul-betul serius atau serampangan? Ya opo enake, ya opo gampange, ya opo apike. Tidak boleh. Sebagai seorang anak Tuhan, kita perfect, kita lengkap. Jangan ada satupun celah yang bisa dicela oleh siapapun. Ini beratnya sebagai imam, sebagai pelayan, saudara itu. Baik segala perkataan, tingkah laku, perjalanan hidup, dalam keluarga dan lain sebagainya. Maka itu mendapat sorotan yang kuat. Dan ini banyak kali justru menimbulkan resiko. Tapi ingat, resiko itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Di mana takut yang padaku itu, terus
firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang Hai menghina namaku. para imam. Ini sangat spesifik. Orang-orang yang melayani. Di sini teman-teman saya, saudaraku, sebagai satu tim, saya tidak memperlakukan secara konvensional, ada penatua, ada jenjang-jenjang begini begitu. Enggak, gereja ini masih kecil. Enggak usah kayak begitu. Gereja ini harus punya tim. Tim itu persamaan. Tidak ada yang aku lebih besar, aku lebih, enggak. Yang jelas itu ada cuma hierarki, ada penanggung jawab, ada gembalanya. Yang lain mendapat kesempatan yang sama. Bahkan jemaat itu pun kalau dia mau akan mendapatkan kesempatan yang sama di dalam melayani Tuhan. Bukan hanya didominasi oleh seseorang, tetapi semua memperoleh kesempatan. Itu yang ingin saya terapkan pada permulaan ini. Supaya timbul keberanian, timbul satu kepercayaan bahwa Tuhan itu memakai kehidupannya. Dan orang-orang yang timbul kemampuan dari Tuhan ini, dia akan semakin giat. Dia bagaikan burung Raja Wali yang selalu membaharui kuatnya. Dan dia mengalami keubahan demi keubahan. Tetapi juga mengalami teguran dan teguran. Hai para imam. Terus? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Nah, ini biasanya kalau sudah tanya-tanyaan gini nih, saudara ingat ya, ini pertanyaan orang fasik ini sebetulnya. Kalau ditegur selalu ngeyel, apa nih yang salah? Lu kamu itu keliru gini, mana bisa, apa yang salah? Nah ini bagi seorang pelayan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, ini merupakan suatu penyakit dari orang fasik. Hai para imam yang menghina namaku, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana sih kami menghina nama Tuhan? Kami ini baik-baik aja, ndak rumongso. Rumongso iso, gak iso rumongso. Ini perlu saudaraku, supaya kita mengerti sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan penjelasan. Kalau kita tanya, imam-imam itu tanya, maka Tuhan itu memberi jawaban. Ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Lah, kamu melayani tapi dengan kualitas yang rendah. Kamu membawa persembahan di rumah Tuhan, bukan persembahan yang sehat, tetapi persembahan yang KW, yang kualitasnya itu rendah. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, barang wis gak kanggo digawa nang gereja. Kalau ditanya buat apa? Buat dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak boleh begitu. Rumah Tuhan, gereja Tuhan menerima persembahan yang terbaik dari apa yang baik yang dimiliki oleh para imam maupun sidang jemaat. Tidak boleh second quality. Tentu di dalam hal ini kita berpada dengan keadaan kita. Tetapi kalau kita mampu yang terbaik itu harus kita kerjakan. Ini kualitas pelayanan, saudaraku. Kualitas pelayanan. Terus, apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Itu merupakan satu kejahatan di mata Tuhan. Ada yang bisa kita kerjakan yang lebih baik, tetapi kita mau yang second quality bagi Tuhan. Yang utama bagi dirinya sendiri.
Ini satu kejahatan di mata Tuhan. Tuhan itu tidak menuntut kalau kita tidak punya, saudaraku. Ingat itu. Saudara jangan khawatir, waduh aku tidak bisa. Tidak apa-apa kalau memang saudara tidak punya. Tuhan itu tidak menuntut, tidak mengada-ngada. Tetapi kalau kita itu punya dan punya kesanggupan untuk itu, tapi kemudian kita memberikan yang second quality, yang sisa-sisa. Kadang kita tanpa sadar, saudaraku. Kita maunya bicara baik, tetapi di dalamnya itu juga ada kekeliruan. Kedengarannya seperti puisi. Tapi sebetulnya di dalamnya itu kurang tepat. Kan banyak orang yang mengatakan, Tuhan, aku melayani Engkau dengan segala sisa-sisa hidupku. Loh, kenapa kok sisa? Kok enggak dari sepenuhnya? Bukan salah orang itu, saudaraku, tapi mungkin dia enggak paham dengan apa yang dia katakan. Dan Tuhan maunya diberi sisa. Tuhan itu mau yang utama di dalam kehidupan kita. Itu merupakan suatu kejahatan. Kemudian selanjutnya Tuhan mengatakan apa? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan mengadakan suatu pembandingan. Coba itu persembahkan kepada manusia yang mempunyai pangkat derajat. Apakah dia mau menerima persembahanmu yang semacam ini? Bagaimana pula kamu mau mempersembahkan yang semacam ini kepada Tuhan, kepada Bapa, kepada Bos yang Maha Kuasa. Jadi ini merupakan suatu teguran, saudaraku, yang kita terima dengan baik. Dan seringkali kita malah jauh lebih dari itu. Ayat 12. Ayat 12 demikian. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Meja Tuhan ini artinya ibadah, saudaraku. Semacam ini kita berkumpul. Memang kita tidak menghadapi meja makan, tetapi sesungguhnya roh kita menghadapi meja makan. Kita makan bersama. Tetapi seringkali kita tidak tahu bahwa saat-saat kesempatan begini, maka roh kita ini diberi makan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Kamu menajiskan. Kamu mengotori. Mungkin dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tingkah laku apapun. Yang itu merupakan suatu penghinaan kepada Tuhan. Yang tidak boleh dilakukan di dalam gereja. Tetapi tugas kita di gereja ini harus menguduskan, tidak boleh memandang cemar. Dan firman Tuhan yang dihidangkan itu jangan dihinakan, saudaraku. Saudara boleh menghina hamba Tuhan, tidak apa-apa. Saya sering mengatakan, saya sudah selesai dengan diri saya. Tidak ada apa-apa. Tetapi firman yang disampaikan ini, saudaraku, jangan dihinakan. Oleh karena saya juga tahu cara mencari, cara membaca, cara saya mempersiapkan. Kalau saya sebagai penyampai, bisa kadang-kadang merasa sakit hati. Betapa Tuhan yang memiliki makanan itu apabila makanan itu dihinakan. Tetapi ini kembali lagi kepada para imam. Para imam yang melayani makanan. Hati-hati engkau di dalam pelayanan itu. Jangan sampai menimbulkan sandungan.
Jangan sampai menimbulkan satu perasaan yang tidak nyaman di hadapan sidang jemaat. Tampilkan semuanya itu dengan perfect, dengan baik, full, bisa dinikmati tanpa ada gangguan. Masa kita kalah dengan orang-orang dunia yang menyelenggarakan band, menyelenggarakan pertunjukan. Kalau saya lihat itu, waduh hebat ya, profesional banget. Tidak ada mic diketok-ketok ini, tidak bunyi. Wing, wing, wing. Ngapain harus begitu? Secara profesional pun bisa kita lakukan di dalam gereja. Supaya ibadah itu tidak ada cacat celahnya. Kita kan mau sempurna, saudaraku. Orang sempurna itu tidak ada cacat celah. Tetapi itu bisa dilihat dari produk yang kita hasilkan. Kalau kita mau menghargai orang-orang barat, saudaraku, dia menciptakan mobil misalnya, Mercedes. Kalau kita lihat Mercedes keluar dari pabrik itu, tidak ada cacatnya, saudaraku. Siapa yang bisa bilang, oh ini elek ini ukurannya tidak pas ini, lihat nih, tidak simetris. Tidak ada. Kalau keluar dari pabrik, saudaraku, itu yang ngetes itu orang-orang yang punya selera tinggi. Dia membawa alat-alat ukur, tiap-tiap gap dari sambungan-sambungan diukur. Kalau ada yang ukurannya tidak pas, retur, kembali. Perfect, sempurna. Demikian pun juga kita anak-anak Tuhan. Di dalam pelayanan, jangan sembarangan. Nah, ini yang akibatnya fatal, saudaraku. Harus saya katakan, tidak bisa enggak. Ayat 14 mengatakan apa? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya Iya. yang dinazarkannya. Apalagi ini yang sudah dijanjikan, yang Tetap- sudah disebutkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Terus? Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Iya. Inilah saudaraku yang dipesankan Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan itu mau memberikan sesuatu, segala kebaikan, pengampunan kepada kita. Dan ia mau melengkapi kita untuk kita dapat melayani Tuhan. Tapi seringkali saudaraku, kita yang tidak merespon. Nah, ini yang merupakan suatu bahaya buat kita. Sebagai ayat penutup, saudaraku, kita akan sedikit membaca ayat di dalam Galatia pasal 6, ayat yang ke-7 mulai. Galatia 6 ayat yang ke-7 demikian. Jangan sesat, Jangan sampai engkau tidak tahu jalannya, jangan sampai kesasar, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Ini kita harus tahu, ini wataknya Tuhan, saudara ya. Terus Karena apa yang ditabur orang, apa yang ditabur, apa yang dipersembahkan, apa yang diberikan oleh setiap orang, itu juga akan dituai. itu juga yang akan dituainya. Jadi dalam hal ini kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, dan kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Ayat yang ke-9 dikatakan, Ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, jangan kita sampai kendor di dalam segala perbuatan-perbuatan baik, melayani Tuhan. Terus, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. iya. Saya ingat satu ayat di dalam 1 Korintus
15. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ini perlu kita perhatikan sebagai suatu penutup dari segala apa yang telah kita dengar. Ayat yang ke-58 demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdirilah teguh, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan engkau digoyahkan dengan segala keadaan yang tidak engkau mengerti, tetapi Tuhan memberikan pengertian yang cukup kepada kita. Terus, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, terus Sebab kamu tahu bahwa Iya. dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. iya. Jadi semua apa yang kita terima dari Tuhan, itu kita seperti mendapat suatu kesempatan dan kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan itu tidak mendendam kepada kita. Dia tahulah siapa kita ini. Tetapi Tuhan dalam sisi yang lain menyampaikan suatu pengampunan, kesempatan yang baik untuk kita diubahkan dalam melayani Tuhan sebagai Bapa, sebagai Tuhan kita, dan kita sebagai pelayan, sebagai imam-imam untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Inilah pesan Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita lebih mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kita, lebih mengenal sifat tabiat Tuhan selengkapnya, supaya kita semakin menghormati Dia. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah pujian.
ini refren. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pada tangan kita ada materi untuk perjamuan kudus. Biar kita mempersiapkan ini dan kita akan melakukannya melalui iman kita bahwa kita mengakui Yesus Kristus sebagai firman Allah yang pernah hadir di dalam dunia dalam wujud darah daging manusia. Dan dia melaksanakan tugas untuk menebus segala dosa kesalahan kita dan menggantikan hukuman kita atas kayu salib. Tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan. Yang sekarang ada pada tangan kita. Melalui iman kita melihat bahwa pekerjaan Yesus di atas kayu salib di Golgota itu yang tetap menjadi satu titik tolak dari keselamatan kita. Yang secara real bisa kita terima dan kita pakai. Bila ini semua ada pada tangan kita, kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Kita mengangkat tangan kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Oleh karena korban-Mu yang telah Engkau wujudkan di Gunung Golgota. Engkau mati tersalib ganti kami yang seharusnya menerima hukuman. Namun Engkau telah menebus kami dari segala siksa hukum ini dan menggantikan dengan damai sejahtera-Mu. Engkau berkenan memakai kehidupan kami manusia berdosa yang telah Engkau sucikan, yang telah Engkau benarkan, dan Engkau akan memberikan suatu kesempurnaan sebagai manusia yang seperti apa yang Engkau kehendaki, Tuhan. Bukan sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, tetapi manusia ilahi
dengan sifat tabiat yang sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami nikmati, telah kami dengar. Biarlah ini juga menjadi satu pelajaran buat kami, melihat Engkau dari sisi yang lain, dan melihat kehendak-Mu atas kehidupan umat yang Engkau selamatkan, khususnya bagi mereka yang masuk di dalam pelayanan. Supaya kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi contoh yang baik, yang tidak bercacat celah di hadapan siapapun, sehingga kami boleh memuliakan Allah di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mempunyai kekuatan yang baru di dalam kami menanti hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Saya mohon waktunya sebentar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara Sidang Jemaat GPT Lumajang ataupun Sidang Jemaat GPT Jatiroto yang selalu siap sedia beribadah, mempersembahkan segala tubuh apa yang dimilikinya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam kesehatan, keluarga, dan pekerjaan kita serta pelayanan kita. Beberapa pengumuman yang akan saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, besok pagi ada ibadah doa pagi di tempat ini jam 5.30 sampai dengan selesai. Biasanya jam 6:30 kita sudah selesai. Kita akan mendoakan bangsa negara Republik Indonesia, mendoakan juga pimpinan-pimpinan kita, dan juga mendoakan jadwal-jadwal ibadah yang sudah kita tentukan bersama-sama saudara-saudara sekalian. Dan yang kedua, ibadah PA berjalan seperti biasa hari Rebo jam 5 sore bagi Bapak Ibu yang mau diperbekali di dalam pengertian-pengertian atau hikmat-hikmat rohani, boleh bergabung di dalam ibadah PA, karena di situ nanti kita akan diperbekali saudara-saudara sekalian. Namun ada beberapa sedikit perubahan, yaitu ibadah kaum muda itu akan kita selenggarakan hari Jumat beserta dengan latihan paduan suara. Tadi saya sudah konfirmasi sama tim paduan suara, tim musik dan juga tim kaum muda. Karena hari Sabtu itu ada karnaval, sehingga beberapa pelayanan kita, beberapa tim pelayanan tidak bisa datang jikalau menyelenggarakan ibadah kaum muda di hari Sabtu. Jadi kita undur menjadi hari Jumat, jamnya tetap sama, yaitu jam 5.30 sampai dengan selesai. Begitu juga dengan untuk latihan musiknya. Oke, latihan musik. Dan yang terakhir saya sampaikan kepada kita semua bahwa nanti ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya boleh langsung saja mengantarkannya ke gereja, atau jikalau tidak ada kendaraan boleh menghubungi saya pribadi. Kami selalu siap menjemput dan mengantar Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa sidang jemaat yang sakit, yaitu Bu Syucu lagi sakit hari ini, dan juga beberapa juga teman seiman kita yang berulang tahun, nanti kita akan doakan bersama-sama, yaitu adik Michelle berulang tahun, nanti kita akan doakan bersama-sama. Dan yang terakhir saudara, setelah ibadah ada latihan paduan suara. Bagi tim paduan suara boleh tunggu sebentar, kita akan latihan sebentar untuk di minggu pertama di bulan depan saudara-saudara sekalian. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Ada yang kelewatan mungkin? Cukup? Oke, cukup. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Sebelum saya lupa, saudaraku, saya teringat bahwa mungkin di antara kita yang mengatakan apa yang bisa saya lakukan, saya secara fisik sudah tidak kuat, tidak mampu, apapun, tapi saudara mampu berdoa, saudara ya. Jadi kesempatan doa pagi itu memang kesempatan yang istimewa buat siapapun dia. Selemah-lemahnya orang, saudaraku, dia masih bisa ndonga, berdoa, ya. Dan doa itu hebat kuasanya, saudaraku. Oleh doa itu adalah pernafasan suatu kehidupan gereja. Gereja tanpa doa itu memang aneh, TBC. Tetapi kalau gereja itu
ada pernafasan yang sehat, maka perkembangannya juga akan menjadi sehat. Saya melihat kemajuan itu, saudara ya, dari kaum ibu, juga dari kaum muda, ada sekolah minggu, kita nyaris sudah mulai bergerak seperti biasa, yang kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Kita layani dengan sungguh-sungguh, ya. Kita berdoa untuk Ibu Syucu yang dalam keadaan sakit, dan untuk Michelle yang berulang tahun. Semoga Tuhan melawat ibu ini dan juga memberi sukacita kepada saudara Michelle. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat segala waktu yang Engkau berikan, dan hidup kami boleh menikmati waktu yang ada. Dan kami boleh bersama dengan Engkau dalam beberapa saat, Tuhan. Kami mendengar dan melihat Engkau di dalam segala sisi, dan apa yang menjadi kekurangan kami telah Engkau berikan suatu pengarahan yang lebih baik. Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni, dan kami juga tetap memohonkan pengampunan atas segala kekeliruan kesalahan kami yang telah kami lakukan, dan berikan juga kami kemampuan Tuhan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, supaya pengampunan dari Tuhan itu pun berlaku atas kehidupan kami. Tuhan, saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa buat Ibu Syucu, supaya Tuhan juga menjamah dengan tangan kasih-Mu, memberikan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan, Engkau berikan sukacita dan semakin dewasa di dalam rohaninya juga, untuk dia siap dipersiapkan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, bagi mereka pun juga semua yang tidak disebutkan namanya, Engkau mengenali segala kebutuhannya. Kami doakan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin bangsa dan negara kami ini, dan juga kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu di setiap penjuru dunia ini, secara khusus juga bagi jemaat kami yang kecil di tempat ini Tuhan, biar kiranya dipenuhkan dengan kasih kemurahan Tuhan dan bersukacita bersama dengan Engkau memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah kasih sayang, damai sejahtera, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi bahagian kita, diberikan kepada kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah, disertai juga dengan segala berkat-berkat jasmaniah, untuk kita juga mampu menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan segala doa ini. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.